Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang praktis banget, sesuatu yang jadi fondasi buat setiap investor. Kita akan membedah laporan keuangan perusahaan selangkah demi selangkah. Dan untuk studi kasus kita kali ini, kita akan pakai laporan tahunan dari PT Bank Amar. Pernah nggak sih Anda buka laporan keuangan, terus rasanya kayak lihat bahasa alien yang isinya angka semua? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dokumen-dokumen ini memang kelihatannya bisa bikin pusing di awal. Tapi jangan khawatir, anggap saja saya ini mentor Anda. Kita akan bedah semuanya bareng-bareng, dan di akhir nanti, Anda akan punya kerangka kerja yang jelas buat menganalisis perusahaan manapun. Yuk, kita mulai berpikir dan bertindak layaknya seorang investor sejati. Oke, kita mulai dari langkah paling dasar ya, kenali dulu perusahaannya. Sebelum kita menyelam ke dalam lautan angka, kita harus tahu dulu dong siapa sih yang sedang kita hadapi ini? Pertama, identitasnya dulu. Nama lengkapnya PT Bank Amar Indonesia Tbk, dan kalau Anda cari di bursa, kodenya itu AMR. Nah, yang kita lihat ini adalah laporan tahunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Memahami konteks dasar ini penting banget sebagai langkah awal. Nah, setelah kita kenal siapa perusahaannya, sekarang baru kita masuk ke bagian intinya. Kita akan mulai dengan periksa kesehatan finansialnya lewat sebuah dokumen yang namanya neraca keuangan, atau dalam bahasa Inggrisnya, balance sheet. Gini deh cara gampangnya biar kebayang. Anggap aja neraca keuangan itu hasil kali medical check-up. Laporan ini ngasih kita potret kesehatan keuangan perusahaan pada satu titik waktu. Simpelnya, isinya itu semua yang dimiliki perusahaan, yang kita sebut aset. Nah, coba lihat angka ini. Total aset Bank Amar di akhir 2025 itu tembus 6,76 triliun rupiah. Ini lonjakannya signifikan banget loh, dari 4,86 triliun di tahun sebelumnya. Kalau dilihat sekilas, wah, ini sinyal pertumbuhan yang bagus banget. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita nggak berhenti di situ. Kita harus bertanya lebih dalam. Pertumbuhan aset yang besar ini, dananya dari mana? Apakah dari modal mereka sendiri atau dari utang? Ini pertanyaan yang krusial. Untuk menjawabnya, coba kita bandingkan. Total aset di baris pertama naiknya luar biasa, 39%. Tapi coba lihat total ekuitas atau modal sendirinya di baris kedua. Naiknya cuma 2,5%. Nah, ini memberitahu kita kalau sebagian besar ekspansi itu didanai oleh liabilitas atau utang. Contohnya ya simpanan nasabah. Untuk bank sih ini hal yang wajar, tapi ini tetap jadi catatan penting buat kita. Oke, kita udah cek kesehatannya. Ibaratnya, hasil check-up-nya bagus. Sekarang, ayo kita lihat gimana performa mereka selama setahun terakhir. Untuk ini, kita pindah ke laporan kedua, yaitu laporan laba rugi. Kalau tadi, neraca itu medical check-up. Nah, laporan laba rugi ini persis kayak rapor tahunan. Laporan ini menceritakan kisah kinerja perusahaan selama satu periode. Intinya cuma satu, mereka ini untung atau rugi. Dan ternyata rapornya Bank Amar ini kelihatan bagus loh. Laba bersihnya tumbuh dari sekitar 215 miliar rupiah menjadi hampir 250 miliar rupiah di tahun 2025. Ini pertumbuhan yang solid. Artinya, mesin bisnis perusahaan ini berjalan dengan baik dan makin profitable. Sampai di sini, ceritanya kelihatan positif banget ya. Asetnya tumbuh, labanya meningkat. Tapi tunggu dulu. Ada satu pemeriksaan lagi yang sangat penting yang harus kita lakukan. Ini adalah reality check dari semua angka tadi, yaitu dengan melihat laporan arus kas. Nah, ini poin yang harus banget dipahami. Laba di atas kertas itu belum tentu berarti ada uang tunai di bank. Laporan arus kas inilah yang jujur melacak pergerakan uang tunai yang sesungguhnya. Dari mana kas masuk dan untuk apa kas itu dipakai. Jadi, laporan ini memecah arus kas jadi 3 aktivitas utama. Kas dari operasi, yaitu bisnis intinya, kas untuk investasi, misalnya untuk beli aset, dan kas dari pendanaan, kayak nerima pinjaman. Sekarang, fokus ke baris pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Coba lihat angkanya, turun drastis, dari 633 miliar jadi cuma 307 miliar. Loh kok bisa? Padahal kita tahu tadi laba bersihnya justru naik. Nah, ini adalah sebuah red flag atau tanda waspada. Ini nggak selalu berarti buruk, tapi ini jadi PR buat kita sebagai investor untuk cari tahu lebih dalam. Kenapa? Baiklah, kita sudah lihat 3 laporan utamanya. Sekarang, waktunya kita kumpulkan semua temuan kita dan coba tarik beberapa kesimpulan awal. Pertama, ingat kerangka kerja sederhana ini ya. Ini bisa Anda pakai untuk analisis perusahaan manapun. Langkah 1, kenali perusahaannya.
Langkah 2, cek kesehatannya lewat neraca. Langkah 3, nilai kinerjanya lewat laporan laba rugi. Dan langkah 4, yang krusial, lakukan reality check dengan laporan arus kas. Untuk studi kasus kita, Bank Amar, kesimpulannya adalah cerita yang campur aduk. Di satu sisi, ada hal-hal yang positif banget. Asetnya tumbuh pesat dan laba bersihnya meningkat. Tapi di sisi lain, kita nemu hal yang perlu diwaspadai. Pertumbuhan ini banyak didanai oleh liabilitas. Dan yang lebih penting, kemampuan mereka menghasilkan kas dari operasi inti justru menurun drastis. Dan kita akhiri di sini. Analisis fundamental itu bukan soal menemukan jawaban pasti, tapi tentang belajar mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Berdasarkan apa yang kita lihat hari ini, pertanyaan lanjutan apa yang akan Anda ajukan tentang Bank Amar? Mungkin soal kenapa kas operasinya turun, atau tentang strategi pendanaan mereka. Nah, inilah awal dari perjalanan Anda menjadi seorang investor yang lebih bijak.